Itu Nabi. Makanya saya itu sebenarnya kepengen poso Senin Kemis, tapi nganggur kiai kok poso Senin Kemis kok dikira wajib. Mulane aku ora tau poso. Maksudnya aja ditiru, ini buat cerita. Ini agak-agak arogansi ya. Memang harus ada yang jaga konstitusi ilmu ini. Ini saya punya teman ya amang rokokan. Mungkin untuk menunjukkan ada kaul sing ngarani oleh. Buktinya aku rokok. Tapi saya nggak rokok. Jadi harus ada yang menjaga konstitusi ilmu. Saya sering ngecek beberapa hadis. Nabi itu kalau ada sesuatu yang positif, inginnya itu diwajibkan. Tapi cara konstitusi nggak wajib. Misalnya menggambarkan betapa pentingnya taatnya istri sama suami. Nabi ngendikan gimana tuh Pak? Kalau saja boleh seseorang makhluk boleh sujud sama makhluk, maka saya akan memerintahkan seorang istri bersujud sama suaminya. Tentu suami yang tidak kayak sampean, maksudnya itu gambaran. Sampean harus disujudi, ora dipisoi sampai gitu kan. Artinya Nabi itu menjaga konstitusi ilmu itu luar biasa. Ya kayak tadi, normalnya sikatan itu wajib gak? Wajib kan, normalnya loh. Karena tangi turu berrokokan. Terus muni Allahumma lakal hamdu bul. Tapi kalau diwajibkan secara konstitusi tidak wajib. Tapi secara etika wajib. Makanya ngetikanya ngeper laula an asyukko ala umat. Sekarang tak beri contoh lagi. Ndak ini ngaji. Saya tadi sudah pamit sama Habib Bidin, saya kalau Rejab itu memang enggak ngaji sudah. Jadi saya pray bukan ada masih di Damaran, nanti saya tinggal satu pertemuan. Rejab ruah puasa itu saya enggak ngaji seperti ini. Jadi jeda. Anggap aja sinau menel, kulaan. Karena memang kalau mau Rejab itu banyak yang khataman di rumah. Jadi saya fokus ngurusi santri yang mau apa? Khataman. Tapi memang itu adat saya seperti tadi, saya sudah matur Habib Bidin, matur Habib Amang, Habib Ali sudah. Memang artinya nggak ada apa-apa, bukan karena bosan sampean bosan. Ya rontok lah mungkin, tapi bukan karena itu. Bukan. Saya beri contoh. Sekarang doa paling mustajab itu jam berapa? Kalau jam Indonesia kira-kira jam 3 kan atau setengah 4 lah. Kenapa harus ada sholat isya yang di Kudus jam berapa misalnya sholat isya? Biasanya setengah 8, anggap aja setengah 8 lah aman kalau jam. Maka Nabi ini ngeper, tapi ngepernya pinter, ngeper dari ilmu, bukan ngeper dari ragu. Ngeper itu ada dua, ada ngeper karena nggak ngerti, ada ngeper saking pinternya. Kayak saya ini kalau ngaji sampean itu kan ngeper, di satu sisi sunat karena diminta Habib Bidin, di sisi lain setengah dosa meninggal pondok. Itu mesti ngeper, kalau orang alim ngeper. Kayak sampean ngaji ini, saya tidak tahu malaikat ditulis ngaji cari ilmu, apa nggak dari masalah di rumah, tidak tahu saya. Itu orang alim pasti ngeper. Beda tipis ya. Itu mesti, itu bukan mungkin, mesti. Coba status anda ini nyari ilmu apa dari masalah? Sebagian ya nyata nyari ilmu yang nggak punya masalah, sebagian ya memang. Maka penjaga kuburan di wali-wali tak tanya, wong sing tukang ziarah piye? Ngene Gus, nak ziarah sak jam, biasanya wong bener. Nah telung dino alamat. Itu bukan karena hebat, mesti utangnya akeh. Apa meneh nak sak wulan, wah rondok itu, mesti rondok buron batal. Maka Mbah Mun pernah cerita ke saya. Jadi kiai itu ya sinau, kadang itu ya keliru. Tak pikir keliru apa? Ternyata gini. Dhisik aku latihan kiai, nek ana bocah prainan ning pondok tak puji. Wong prainan kok gak mulih, berarti cah sregep. Pernah Mbah Mun sebagai orang soleh itu husnudzon. Suatu saat ditakoki, "Cung kok ora mulih wong prainan? Timbang ning omah kan ngarit, Mbah." Kagetnya Mbah Mun. Lha cung tiwasa husnudzoni gitu. Ya kan daripada ning omah prainan ngarit kan ada ning pondok. Coba kalau sampean ini di rumah. Wah, ambek bojomu, kono anak murusi. Lawang tutup, wedhus mlebokno. Daripada gitu ngaji gitu. Tapi ya ada yang, tapi tidak semua. Saya yakin tidak semua, cuma banyak. Ndak, ini bukan suudzon, ini ilmu. Ilmu itu tidak suudzon. Ilmu itu analisis, apa? Analisis. Loh itu betul loh, saya meskipun guyon itu punya sanad. Nabi itu setiap kali ada perempuan hijrah ke Medina, pertanyaan pertama gimana?
kamu ikut saya karena iman billah wa rasuli, apa kamu ada masalah dengan suami? Jadi kalau sekarang kamu ngaji, ini ada masalah sama istri apa nyari ilmu? Ayo jawab. Kalau nyari ilmu, buktinya dapat apa enggak? Kan nyari tidak perlu ketemu, Gus, ya sudah dibantah. Saya teruskan ya. Betapa Rasulullah itu luar biasa, menjaga konstitusi ilmu, tapi yang menjaga etika. Sudah, kalau doa mustajab 3:30 atau jam 3. Kenapa sholat isya 7:30? Yang di waktu yang tidak begitu itu Nabi pernah sholat isya itu 3:30 kalau jam Indonesia kira-kira. Sampai Umar masyhur itu. Nama Sibyan, orang-orang sudah tidur, Umar sampai bengok-bengok supaya Nabi itu bangun. Tapi bangunin Nabi gak berani, pokoknya bikin agak gaduh supaya Nabi memperhatikan. Dulu nggak ada sholawatan pakai terbang, kalau ada mungkin terus sholawatan. Akhirnya Nabi rawuh, senyum-senyum Nabi. Saya tahu kalian protes karena sholat saya tidak lazim, biasanya 7:30 kok ini 3:30 kira-kira gitu. Tapi laula an asyqa ala ummati, andaikan saya tidak beratkan umatku, yang benar sholat isya ya jam seperti ini, karena ini saatul ijabah. Jadi Nabi itu antara mengakui kalau itu saatul ijabah karena yanzilu rabbuna iku idza yabqa sulusul lailil akhir. Tapi dengan kenyataan kalau itu diteruskan masyaqqah bagi umatnya. Tapi kalau Nabi tidak pernah melakukan, dikira waktu afdal sholat isya tetap 7:30, padahal ada yang afdal yaitu 3:30. Entah jam 3 atau 3:30. Maka Nabi ngendikannya 2 kali. Kalau saja tidak memberatkan umatku, maka mereka akan saya ajak sholat isya ya jam seperti ini, karena jatuh pada saatil ijabah. Tapi kan berat gak kalau sampai ajak isya 3:30? Berat apa berat sekali? Berat sekali. Jadi ilmu itu harus dijaga konstitusinya. Ya, ilmu itu konstitusinya harus apa? Dijaga. Kayak tadi wa aqalluhu Allahumma sholli ala Muhammad. Meskipun kita tidak akan meraktekkan sholawat dengan hanya Allahumma sholli ala Muhammad, tapi harus kita jaga. Ben nak ngelatih sholat wong awam sing lagi gelem sholat tidak langsung memberatkan. Coba wong awam lagi sholat kok latih nganti innaka hamidum majid Allahumma inni a'udzubika min adzab, ora sida sholat karena kesuwen. Jadi makanya ada paket minimalis. Bayangkan orang yang baru sholat ada paket ideal. Bon gitu. Terus saya mohon sekali konstitusi ini dijaga. Terus sebagai kenangan ini tak bacakan yang saya kemarin baca ya. Ini di kitab Hasyatut Turmusi juz 3 halamannya 83. Ya, di kitab apa? Hasyatut Turmusi dikarang Syekh Mahfud Termas. Beliau adalah murid daripada Sohibul I'anas Sayyid Abi Bakar apa? Syato. Jadi kalau sanad saya ya saya Mbah Mun, misalnya Mbah Zubair. Mbah Zubair di antara gurunya itu Kiai Fakih Mas Kumambang, beliau pernah ngaji Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud ngaji sama Said Abi Bakar Sato, terus ngaji Said Zaini Dahlan, terus sampai Syekh Utsman Ad-Dimyati sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi redaksi tahiyat yang kita baca keseharian itu sanatnya seperti ini ya, ini dengerin ya. Redaksi tahiyat yang kita baca keseharian itu sanatnya seperti ini. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mun kepanggih warodatu Mekah utawa keriwayat nopo anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam Lailatul Isra ing dalam bengine Isra lama jawaza semangsane wis ngliwati sapa Nabi Sidratul Muntaha ing Sidratul Muntaha ghasyiyathu mongko ngliputi ing Nabi apa sahabatun apa mendung min nurin saking nur fiha kang iu tetep ing dalam nur minal anwari saking pira-pira nur ma utawa apa wae sak kang ngersano sapa Allah. Kalau dalam istilah surat Quran apa? Faghasyaha ma ghasya. Jadi Nabi ketika terbang lewati Sidratul Muntaha semuanya berbentuk nur. Dan nur itu enggak terkirakan. Faqafa mengko mandek sapa Jibril walam yasiran orang melaku sapa Jibril mau sertane Nabi. Terus Jibril mandek. Beliau ndak ikut Nabi jalan. Padahal mulai dari bawah ikut. Mulai proses terbang ikut semua. Tapi pas di situ Jibril apa? Berhenti. Faqala mengko dawuh lahu maring Jibril sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atat rukuni asiru munfaridan. Atat rukono to ninggal jenengan ni ingsun asiru ingkang lumaku ingsun munfaridan khalid dhewean. Cara Jawa wis piye to mulai kok ngisor mbok baturi pas sampe tok malah mbok tinggal padahal mau finish.
Faqala mongko matur sapa Jibril dawuh wa ma minna illa lahu maqamum maklum. Wa ma minna lan ora ana saking salah sijine kita illa lahu kecuali ahadin minna maqamun te ana batas maqam maklumun kang wis ditentokno. Intine cara Jawa iku saya bukan membiarkan engkau sendiri tapi ini kelas saya maksimalnya sampai sini. Jadi kelas saya sampai sini. Jadi tahu diri Jibril. Ini sudah ada wilayah saya, ini kelas saya berhenti di sini. Wa ma minna illa lahu maqamum maklum. Faqala mengko dawuh sapa nabi, sir mai walau khutwatan. Sir mlaku panjenengan mai sertane ingsun walau khutwatan senajan to sak jangkah. Terus sampai nabi dinyang, cara wong Kudus dinyang. Pun tambahi sithik mawon. Jadi Jibril dinyang, ya akhirnya gelem sungkan mek kanjeng Nabi. Sithik wae sak langkah, pun baturi sithik wae. Fasara mongko lumaku sapa Jibril mau sertane kanjeng Nabi. Fakata mongko meme sapa Jibril ayah tira kain to kobong sapa Jibril menanuri sanging nur wal jalali lan keagungan hebati lan wibawa. Wasahura lan cilik sapa Jibril wadaba lan luruh sapa Jibril. Luruh iku meh koyo hancur jenenge daba. Hatta sora sing dadi sapa Jibril qadrul usfuri mok sak manuk emprit. Itu Jibril ketika melanggar satu langkah saja beliau luruh saking wibawanya Allah sampai hatta sora qadrul usfur. Jibril ku cilik nganti sak manuk emprit. Mengkeret ya cara Jawa kok rohan mengkeret. Bangsa mengkeret kok roh kenapa? Oh mengkeret iki roh pinter nak bangun. Repot ya. Umat itu macam-macam. Ana roe mengkeret barang ya. Fa asyara moko isyarah sapa malaikat Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam isyarah bisalam iklan salam. Bi ayu salima. Gambare arep ento maca salam sapa Nabi ala Rabbi ing atase pangerane Kanjeng Nabi idza wasala nalikan ustemu ka sapa Nabi makanal khitab ing panggonane khitab. Jadi ketika Jibril enggak bisa ngawal sampai situ ya sudah jenengan saatnya kirim salam atau membaca salam untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus faqala falamma wasala mongko semangsane temu ka sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ilahi maring makanal khitab atau ilahi ila makanil khitab qala mongko dawuh sapa Nabi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kula maknani nggih. At-tahiyatu te segalane ruba-ruba al-mubarakatu kang berkah kabeh. As-sholawatu kang penuh dengan rahmat tazim atau ibatu kang suci kabeh iku kabeh lillahi kagungane Allah. Segala kebaikan, segala keberkahan, segala kehormatan, segala kesucian namun kagungane Allah Subhanahu wa taala. Faqala mengko jawabi sapa Allah taala Allah menjawabi assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi ini sebetulnya tahiyat itu dua kalimat, yang satu dari Nabi, yang sebagian klausulnya dari Allah. Jadi at-tahiyatu sampai lillah dari Nabi, yang assalamu alayka dari Allah untuk Kanjeng Nabi. Itu aslinya seperti itu. Ya, faqala Allahu assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu salam ka alaika ing atase panjenengan ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ketika Allah sudah membalas Nabi seperti itu, Nabi itu ingin jangan hanya saya yang selamat. Ini saking syafaqahnya welase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Allah hanya ngendikan assalamu alayka, kamu itu dijamin selamat Muhammad. Terus Nabi kepikiran, ndak umatku sing kudus sing ngaji Minhajul Thalibin iki piye? Wis ngaji rapati paham piye? Wis ngaji ambek menghindari masalah iki piye. Jadi Nabi ingin ampun kula tok Gusti sing tok napa? Salam. Itu saking syafaqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tak baca biar semua tambah mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ahabba mongko kepengin itu seneng banget. Fa ahabba mongko kepengin banget utawa seneng banget sapa an-nabi sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayakuna yen to ana iku li ibadillah kedhe pira-pira kaulen Allah as-solihina kang saleh kabeh apa nasibun apa jatah bagian min hadzal maqam isang ilah maqam. Faqala mongko dawuh sapa Nabi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi Nabi nambahi piyambak, ampun saya tok Gusti tapi juga untuk semua hamba yang soleh. Ya soleh itu kelas-kelasan. Ada yang kelas wali, kelas amatir, kelas rakyat. Pokoknya kelas rakyat itu pokoknya anggere gak zina ya soleh, anggere gak maling ya. Pokoknya anggere gak dosa gede ya soleh. Senajan to pentino rokokan ning perapatan pokoknya ora dosa gede ya soleh. Pokoknya sesuai kelas masing. Ya kalau kelas awam kan pokoknya wabistina binil kabair tufaru saghairu wajal wudu yukaffiru. Enggak nglakoni dosa gede ukuran orang awam ya wis napa?
soleh. Sampeyan kon ngilangi sak dosa cilik, ora oleh delok wong wedok, gak oleh ngrasani ora gremeng wis taqabbal wa minna minkum. Serah bakalan wis sebutane. Bar diudoni jadi ada yang mari cari. Sabar ya, Pak. Sing ilang dosane tak gajarane. Delok wong wedok 15 udune pisan. Berarti sing kanthil ijek piro? Cek 14. Ini umatnya Nabi bagian kacau ya, tapi nggak apa-apa. Nanti juga dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Ya, jadi Nabi ketika dapat salam dari Allah, beliau ingin salam itu tidak hanya untuk beliau, tapi untuk semua yang soleh, untuk umatnya. Makanya Nabi menambahkan sendiri, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Karena Nabi berempati ya, bersimpati, respect sama semua yang ada di alam raya ini, yang soleh, yang iman, makanya soleh ya gampangannya iman, maka mereka akhirnya menjawab, faqala mengko jawab sama jami'u ahli samawati, semua penduduk langit, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadza ifham hadza. Wa inna ma lam yahsul mesti ora hasilin nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa misluma? Apa sepadane perkara hasola kang hasil apa mali Jibril kedhi malaikat Jibril minal masyaqqati saking repot wa adami taqati lan orang mampu. Mergo li anna nabiyya kana sakjane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku muradun iku nabi sing dikersakno rawuh teng gene Sidratil Muntaha wa matlubun lan sing disuwun rawuh teng Sidratil Muntaha. Artinya gini, Jibril mau sampai sana kan sampai terbakar sampai kayak al-usfur. Nabi Musa ketika ingin melihat Allah juga jatuh pingsan. Karena Musa yang ingin melihat Allah. Salah kepengen roh cara Jawa lho, cara Jawa gampangane omong salah kepengen roh. Sementara Nabi itu ubudiahnya luar biasa. Beliau sholat, beliau dakwah, pokoknya dakwahno agamanya Allah. Terus Allah yang ingin Nabi itu ketemu Allah. Berarti Nabi berstatus apa? Murad, dikehen. Maka beliau tidak mengalami kesulitan kayak yang dialami Nabi Musa. Ya kayak kira-kira gini, saya kesini ditimbali Habib Didin, kan nggak mendapat kesulitan, wong ditimbali, dikawal. Saman kan teko-teko dewe, kadang yang temangsang ningguri kan, kira-kira contoh gampang. Jadi, lah misal Gus Bak sing derekno sampean, ya tok kene iki batas akhir. Nganti tok munggah diamuki wong, kowe sapa kono ngarep kan. Ya kira-kira gitulah, contoh gampangnya gitu. Nah, Nabi ini muradun wa matlubun, memang beliau dikehendaki Allah ketemu Allah. Sehingga agak ngalami kesulitan kayak yang dialami Jibril dan Nabi Musa. Itu maksudnya apa? Li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Fa'ata mongko paring hu ing Kanjeng Nabi sapa Allah kuwatan ing kekuatan wastidadanan kekuatan persiapan litahammuli hadzal maqam maring nanggung utawa bebane ikilah maqam. Bi khilafi sa'iril makhluqati lan berbedani pira-pira makhluk. Lam yutik ora kuasa sapa ahadun wong suci minhum sang para makhlukat hadzal maqam ing ikilah maqam. Walidzalika lan krana are iki adamu itaqati ahadin minhum. Lama tajalan semangsane muncul sapa Allah walal jabal ing atase gunung indakka mongko dadi hancur apa jabal wa ghara lan luruh apa jabal fil ardi ing dalam bumi wa kharra lan tersungkur sapa Musa saikon hale kesem berminal jalali saking haibahe Allah dil jalali wal ikram. Mergo ni anna Musa krana satemene Musa muridun wong sing karep ketemu pangeran wa talibun lan sing kepengin ketemu pangeran. Tapi pangerane dhewe kan gak janjian. Maksudnya pangeran itu urung janjeni ketemu Musa wae sing kepe, maka prosedur itu harus ditempuh. Sementara Nabi Allah yang ingin ketemu. Beda napa mboten? Ya beda sekali. Yang ngojang ngaji sesuk pinter dhewe. Tapi aja terus kula sing kesel sampean sing kepenak. Wa Muhammad dan asatane Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam muradun iku sing dikersakno wa matlubun lan sing diminta. Jadi kenapa Nabi Muhammad tidak mengalami kesulitan? Karena memang Allah yang menghendaki ketemu, sehingga di prosesnya dipermudah matlub. Ya, la wa farqun kabirun bainal maqamin. Wa hadza farqun kabirun bainal maqamin. Wa hadza utawi iki maksudnya iku farqun, iku perbedaan kabirun kang gede bainal maqamin ini antarane dua derajat. Maksudnya derajate murid ya rontok kangelan, tapi nak derajate murad mudah. Ya contoh gampang gitu loh. Kamu dipanggil presiden, tentu dipersiapkan semua untuk ketemu kamu. Tidak kue demo, udan panas urung mesti ketemu. Wong kowe sing karep, ora presidennya sing karep. Nah ini Nabi Muhammad SAW ini Allah yang menghendaki ketemu, maka prosedurnya semuanya mudah.
mudah. Tapi Musa yang ingin, maka enggak semudah yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau insya Allah mangke selapan ba'da Syawal ngaos malih, kalau niki izin. Tapi bukan karena apa-apa, memang saya punya adat, meskipun di Damaran saya juga libur. Jadi kalau Rejab, puasa, Syawal, itu banyak santri-santri saya khataman. Saya juga menyiapkan ngaji khataman, ngaji puasa. Ya semacam-macam lah. Yang jelas, ya memang sudah adat saya seperti itu. Jadi ini bukan ada masalah. Nanti ngaji lagi, ya di setelah apa, selapan apa, Syawal. Saya tidak tahu apa setelah Syawal apa dulu kok dan nanti. Sehingga sampai nanti kalau ditanya istri kamu, dapat ilmu, dapat ya. Buktinya apa? Ini fotokopinya. Kalau disuruh baca, rekamannya Gus baca ulang. Jadi kalau istri kamu nuntut, buktinya apa kalau ngaji? Nih bawa apa? Itu nanti yang ingin ya motokopi di teman-temannya, ya itu sudah saya ijazahkan ya. Jadi yang tidak punya motokopi yang ada di teman-teman, ya itu luar biasa. Ben nambahi mahabbah kita sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.